rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Perkenalkan, nama saya Siti Mariam, kelas 1D NPM 201063 1110131, Prodi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Agama Islam dari Universitas Singapura Bangsa Karawang. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, saya akan mempresentasikan fungsi hadis terhadap Al-Quran. Sebelum saya menjelaskan fungsi hadis terhadap Al-Quran, saya akan menjelaskan sedikit terlebih dahulu pengertian hadis. Pengertian hadis dapat diartikan dengan dua cara, yaitu menurut bahasa dan menurut terminologis. Menurut bahasa, hadis adalah jadid yang artinya baru, qorib yang artinya dekat, dan khabar yang artinya kabar. Sedangkan hadis menurut terminologis adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, pernyataan, dan sifat. Saya akan melanjutkan presentasi saya tentang fungsi hadis terhadap Al-Quran. Al-Quran merupakan kitab suci yang terakhir diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kitab Al-Quran adalah sebagai penyempurna dari kitab-kitab yang sebelumnya Allah turunkan. Al-Quran dan hadis merupakan sumber pokok ajaran Islam dalam rujukan umat Islam dalam memahami syariat. Adapun fungsi hadis terhadap Al-Quran sebagai berikut: bayan at-takrir, mengutamakan dan menegaskan hukum terhadap Al-Quran. Di sini hadis sebagai memperkokoh hukum yang dinyatakan oleh Al-Quran. Misalnya, menetapkan hukum puasa dalam firman-Nya surat Al-Baqarah ayat 183 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar bertakwa. Dan hadis menguatkan kewajiban berpuasa tersebut. Islam didirikan atas 5 perkara. Yang pertama adalah syahadat, 2 salat, 3 puasa, 4 zakat, 5 naik haji bagi orang yang mampu. Selanjutnya adalah bayan tafsir, adalah memberikan perincian dan penafsiran terhadap ayat-ayat Al-Quran yang masih mujmal, yang memberikan takyid, persyaratan terhadap ayat-ayat Al-Quran yang masih mutlak. Contohnya, ayat Al-Quran masih mujamil adalah perintah sholat, zakat, jual beli, pernikahan, dan masih banyak lagi. Ayat Al-Quran yang masih tentang masalah tersebut masih bersifat mujamil, baik secara mengerjakan sebab-sebab, syarat-syarat, ataupun halangan-halangannya. Rasulullah mempunyai tugas menjelaskan Al-Quran sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat An-Nahl ayat 44. Dan kami turunkan kepadamu Al-Quran agar kamu
menerangkan kepada umat manusia yang telah diturunkan kepada mereka dan mereka memikirkannya. Surat An-Nahl ayat 44. Fungsi hadis sebagai penafsir Al-Quran dapat dibagi kepada 3 bentuk. Yang pertama, menafsirkan serta memperinci ayat-ayat yang masih mujamil, bersifat global. Misalnya, Al-Quran menyatakan perintah sholat dalam surat Al-Baqarah ayat 110, artinya, dan dirikanlah oleh kamu sholat dan bayarkanlah zakat. Sholat dalam ayat di atas masih bersifat umum. Lalu hadis merincinya, misalnya sholat yang wajib dan sunnah. Sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari Thalhah bin Ubaidillah bahwasanya telah datang seorang Arab Badui kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan berkata, "Wahai Rasulullah, beritahukan kepadaku salat apa yang diperlukan untukku." Rasulullah berkata, "Salat 5 waktu, yang lainnya adalah sunnah." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Al-Quran tidak menjelaskan operasional secara rinci, baik bacaan maupun gerakannya. Hal ini dijelaskan secara terperinci oleh hadis. Misalnya, sabda Rasulullah SAW, "Salatlah kamu sekalian sebagaimana kalian melihat aku sholat." Hadis riwayat Bukhari. 2. Memberikan batasan takyid terhadap ayat-ayat Al-Quran yang masih bersifat mutlak. Umpamanya hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang memberikan penjelasan tentang batasan untuk melakukan pemotongan tangan terhadap pencuri yang di dalam Al-Quran disebutkan secara mutlak, yaitu artinya laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai pembalasan bagi apa yang mereka perbuat dan sebagai siksaan dari Allah. Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Ayat tersebut masih bersifat mutlak, yaitu belum diterangkan tentang batasan yang jelas tentang tangan akan dipotong di dalam pelaksanaan potong tangan tersebut. Maka hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam datang menjelaskan batasan takyid, yaitu bahwa dipotong itu adalah hingga pergelangan tangannya saja. 3. Mengkhususkan taksis ayat-ayat yang bersifat umum. Penjelasan sunnah terhadap Al-Quran di samping memperinci hukum yang bersifat global, muzammal yang dapat bersifat taksis, yaitu mengkhususkan keutamaan ayat, seperti penjelasan Rasul tentang ayat An-Nisa ayat 11. Allah mengisyaratkan bagimu tentang pembagian pusaka untuk anak-anakmu, yaitu bagian seorang laki-laki sama dengan 2 bagian dari seorang perempuan. Ayat di atas bersifat umum, yaitu menjelaskan adanya kewarisan
setiap anak terhadap orang tuanya. Kemudian hadis mengkhususkan diantaranya bahwa keturunan Rasul, anak-anaknya tidak mewarisi sebagaimana yang dijelaskan beliau di dalam sabdanya, kami suruh para nabi tidak mewarisi apa yang kami tinggalkan, adakah sedekah. Hadis riwayat Bukhari dan hadis riwayat Bukhari. 3. Bayan tasyri'. Bayan at-tasyri'. Hadis menetapkan hukum baru yang tidak ditetapkan dalam Al-Quran. Banyak yang hukumnya tidak ditetapkan secara pasti. Hukumnya terjadi dalam merupakan produk hadis sunnah yang tidak ditunjukkan oleh Al-Quran. Contohnya seperti larangan memadu perempuan dengan bibinya di pihak ibu, haram memakan burung yang berkuku tajam, haram memakai cincin emas dan sutra bagi laki-laki. Hukum hak waris seorang anak. Dalam hal ini hadis berperan menetapkan hukum yang belum ditetapkan oleh Al-Quran. Misalnya hadis di bawah ini. Rasulullah SAW telah mewajibkan pada umat Islam pada bulan Ramadan 1 sukat kurma atau gandum untuk setiap orang, baik merdeka maupun hamba, laki-laki ataupun perempuan. Hadis yang termasuk bayan at-tasyri' ini wajib diamalkan sebagaimana halnya dengan hadis-hadis lainnya. Ketika bayan yang telah diuraikan di atas telah disepakati oleh para ulama. Namun untuk bayan lainnya seperti bayan an-naskh terjadi perbedaan para ulama. Ada yang mengikuti dan ada yang menerima fungsi Al-Quran sebagai nas dan ada yang menolaknya. Yang keempat adalah bayan nas. Kata an-nas dari segi bahasa memiliki bermacam-macam arti, yaitu al-ibtal membatalkan, atau al-ijalah menghilangkan, atau at-takwil memindahkan, atau at-tasyri' mengubah. Para ulama mengartikan bayan nas ini melalui pendekatan bahasa, sehingga di antara mereka terjadi perbedaan pendapat dalam mentafsirkan. Hal ini pun terjadi pada kalangan para ulama mutaqaddimin dengan ulama muqaddimin yang disebut bayan an-nas adalah dalil syara' yang dapat menghapuskan keutamaan yang telah ada karena datangnya kemudian. Dari pengertian di atas, jelaslah bahwa ketentuan yang datang kemudian dapat menghapuskan ketentuan yang datang terdahulu. Hadis sebagai yang datang kemudian dalam Al-Quran dalam hal ini dapat menghapuskan ketentuan dan isi kandungan Al-Quran. Demikian menurut ulama yang menganggap adanya fungsi an-nas. Sedangkan Imam Hanafi fungsi bayan ini hanya terdapat hadis-hadis mutawatir dan mansyur. Sedangkan terhadap hadis ahad beliau menolaknya.
Salah satu contoh yang diajukan oleh para ulama hadis adalah tidak ada wasiat bagi ahli waris. Dalam surat Al-Baqarah ayat 180, artinya diwajibkan atas kamu apabila seorang di antara kamu kedatangan tanda-tanda maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiatlah untuk ibu, bapak, dan karib kerabatnya secara ma'ruf. Ini adalah kewajiban atas orang-orang yang bertakwa. Cukup sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf karena kesempurnaan hanya milik Allah dan kesalahan hanyalah milik saya. Di sini saya masih belajar. Jika ada kesalahan kata atau ucapan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.